Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri bernama Khairul Amar, NIM 2024 1005. Saya Jane Angelina Francisca, NIM 2024 2007. Saya Muhammad Fatur Rahman, NIM 2024 2005. Dan saya Jurika James Anggi, NIM 2024 2004. Kami berada di Taman Gawalise dan akan menjelaskan dasar sistem komputer. Hai. Halo. Apa kamu ini? Biasa lihat-lihat informasi. Oh, iyo penasaran saya. Bagaimana caranya komputer ini informasi ya, dapat informasi begitu? Gampang sekali itu. Coba jelaskan. Jadi bikin informasi sebuah proses komputer ini kan merespon perintah dan pengguna untuk mendapatkan informasi. Ada juga namanya bit atau binary digit. Oh, itu bit. Jadi dia itu berupa sistem bilangan yang hanya mengenal 2 angka. Oh. Nah, kayak seperti 0 dan 1. Oh. Dan dia hanya kemungkinan bilangan inilah komputer dapat menyajikan informasi. Oh, begitu dia. Pakai angka 0 dan 1 saja. Iya. Oh, oke. Terima kasih infonya. Bingung saya, saudara. Bagaimana cara kerjaannya ini 0 dan 1, Iya, saya juga bingung. Kayaknya kita tanyakan orang sana saja. Iya boleh. Oke. Ayolah. Bingung saya ini, bro. Bingung kenapa? Bagaimana cara kerjanya 0 dan 1 ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. 0 dan 1. Oh, yang kau bilangkan kami tadi. Iya. Oh, kami juga baru dapat ini. Yang kau jelaskan tadi itu konversi bilangan namanya. Proses mengubah bentuk bilangan dari satu ke bentuk yang lain yang memiliki nilai sama. Jenis bilangannya itu menjadi 4. Yang kau jelaskan tadi 0 dan 1 itu angka binar. Kedua ada oktal, ketiga ada desimal dengan heksadesimal. Yang kau bingungkan ini binar toh? Iya, betul sekali. Binar itu cara kerjanya gini. Itu setiap digit binar 0 atau 1 itu memiliki bobot berdasarkan posisinya. Dihitung dari kanan ke kiri. Kita biasa kan menghitung dari kiri ke kanan toh. Iya. Kalau binar dihitung dari kanan ke kiri. Nah, baru dia itu cuma bisa dibagi dengan binar itu dia cuma cara kerjanya itu dia basis 2 kayak dibanding begitu. Kayak Iya. kayak HP kita sekarang pakai RAM berapa? RAM 2, RAM 4. Nah, cara hitungnya pakai begitu. Kayak dihitung dari angka 1, 2, 4, 6, 8, 12 dan seterusnya. Terus di basis 2 dikali 2 saja dari situ. Gitu dia. Sampai menghasilkan angka A, B, C, 1, 2, 3 yang kita inginkan. Iya. Gitu cara kerjanya. Oh, jadi begitu cara kerjanya. Iya. Jadi sudah paham. Sudah paham. Oke. Iya. Terima kasih dan bro. Oke. Oh iya. Masih ada yang kamu tanya? Tunggu dulu. Masih ada ini. Apa itu? Kenapa? Otak komputer itu lebih cepat daripada otak manusia. Kenapa bisa? Bagaimana? Saya juga bingung. Kamu tahu itu? Oh, mungkin Jane bisa jelaskan. Coba jelaskan dulu. Oh, kalau itu saya tahu. Komputer dia bisa berjalan cepat itu karena ada prosesor. Jadi prosesor itu sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Pada umumnya fungsi prosesor itu hanya untuk melakukan pemrosesan data yang diterima dari masukan atau input yang selanjutnya akan diproses dan akan menghasilkan keluaran atau output. Oh, begitu dia. Oh iya. Begitu saja. Paham kamu? Ya, paham. Oke. Bagaimana kira-kira perkembangan komputer di masa mendatang nih? Kamu orang tahu? Iya, bagaimana? Oh iya, harus apa tetai malah. Apa itu bagaimana? Komputer masa mendatang itu bisa jadi berbeda dengan komputer masa kini.
Hal ini biasa disebabkan oleh adanya pengembangan prosesor di berbagai arah begitu. Oh iya. Seperti contohnya chip DSP. Chip DSP itu merupakan jenis chip yang ditunjukkan secara khusus untuk menangani pemrosesan. Yang kedua itu ada nanoteknologi. Itu dia melalui teknologi ini atom atau molekul yang berukuran dalam orde nanometer, dan juga ada itu komputasi optik. Komputasi ini mendatang bisa jadi tidak menggunakan elektronika lagi itu. Ada juga komputer DNA. Komputasi ini didasarkan kenyataan bahwa informasi dapat ditulis begitu. Oh iya. Oke. Jadi itu saja yang Ya. Jadi itu yang saya baca tadi malam. Oke. Oke. Terima kasih infonya. Oh iya. Jadi begini teman-teman, kesimpulan dari yang kita tanyakan semua tadi itu seperti yang dijelaskan Irul, komputer mengolah bit jadi informasi lewat pemberian karakter. Seperti bilangan komputer, seperti bilang linear dan desimal yang dijelaskan Irul tadi 0 dan 1. Data ukur dalam satuan byte dan zettabyte dengan kecepatan dihitung pakai frekuensi hertz. Komponen utama seperti prosesor yang dijelaskan sama Jane tadi, memori dan hardware saling terhubung. Seperti yang dijelaskan Jane tadi, kedepannya komputer akan terus berkembang jadi lebih cepat, efisien dan punya kapasitas lebih besar, seperti yang dibacakan James tadi. Itu kesimpulan dari materi kita. Iya. Yang pertanyaan tadi, coba. Jadi begitu ya tentang komputer ini, makanya kita harus pelajari memang tentang komputer ini. Itu kesimpulan dari sistem dasar komputer yang kita pertanyakan tadi. Itu semua dasar-dasar dari sistem komputer. Oh iya betul. Nah, jadi itulah materi yang kami dapat sampaikan tentang dasar-dasar komputer. Sekian dari kami, sekian dan terima kasih.